Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya teman-teman. Nah, di sini mungkin ada yang belum kenal. Perkenalkan, saya Anissa Oktaviani dari kelas Perbankan Syariah 6A, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Adapun tugas ini saya buat yakni untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Moneter Syariah yang diampu oleh dosen Ahmad Fauzi Magister Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan sekaligus menjelaskan sedikit tentang COVID-19 dan langkah kebijakan moneter pemerintah. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. COVID-19 singkatan dari Corona, CO, virus, VI, disease, D. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk di Indonesia, bahkan hanya dalam beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau lebih kita kenal dengan PSBB, yakni untuk menekan penyebaran virus corona tersebut. Apa aja sih gejala-gejala dari COVID-19 ini? Gejala-gejala dari COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien yaitu rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa ataupun penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan dan juga kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan dalam bernafas. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang dengan penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, dan kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi. Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang cepat dan prudent untuk mengurangi dampaknya pada perekonomian. Beberapa ahli mengkhawatirkan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini bisa lebih besar dari dampak kesehatan dan pertumbuhan ekonomi tentunya akan melambat. Kita lanjut ke kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan juga di bidang moneter untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota untuk mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas,
belanja non-operasional, honor-honor, yakni untuk penanganan dan pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan juga insentif dunia usaha. Penguatan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang telah menangani pasien COVID-19, dan tentunya juga kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa. Sedangkan insentif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM dan sektor informal. Kemenku juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 terhadap perekonomian nasional. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Diharapkan ada relaksasi pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit usaha rakyat. Kita lanjut ke kebijakan moneter Bank Indonesia atasi dampak virus corona. Bank Indonesia mengumumkan Kita lanjut ke kebijakan moneter Bank Indonesia atasi dampak virus corona. Bank Indonesia mengumumkan 5 kebijakan untuk melawan dampak virus corona setelah pemerintah mengkonfirmasi 2 pasien pertama di tanah air. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, menuturkan pihaknya terus memantau perkembangan virus corona sejak akhir Januari lalu dan pengaruhnya ke sektor-sektor penting seperti pasar uang, pariwisata, perdagangan, dan lainnya. Untuk itu, Peri Warjio menegaskan Bank Indonesia akan menjalankan 5 kebijakan untuk menangkal dampak virus corona di Indonesia. Pertama, Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Intensitas intervensi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar karena Bank Indonesia akan selalu berada di pasar, yakni untuk menjaga dan mengawasi pasar. Kedua, Bank Indonesia menurunkan rasio giro wajib minimum valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK sekarang 4% dari DPK. Ketiga, Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan juga impor yang tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Keempat, Bank Indonesia memperluas jenis dan cangkupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan perlindungan nilai, termasuk domestic non-delivery forward. Perluasan bagi investor asing melepas SBN dan memasukkan ke rekening Indonesia atau ke rekening dalam rupiah bisa digunakan sebagai underlying transaksi untuk pembeli DNDF. Kelima, Bank Indonesia menegaskan investor global dalam menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik dalam melakukan investasi di Indonesia. Terakhir, Peri Warjio menuturkan Bank Indonesia akan menghargai, berkoordinasi dengan OJK dan pemerintah dalam penanganan dampak virus corona ke ekonomi Indonesia. Bank Indonesia akan terus menghargai independensi OJK dan pemerintah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf atas banyaknya kekurangan dalam video kali ini, dan juga maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.